Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Tanggi bersama saya Edi Nur Rahman. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memulai belajar pemrograman. Tentunya Anda yang baru belajar pemrograman merasa pusing bagaimana cara memulai, bagaimana apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita ingin belajar pemrograman. Semoga video ini bisa memberikan tips bagi Anda yang ingin belajar pemrograman. Kita harus pahami dulu, pemrograman itu apa? Nah, pemrograman itu identik dengan berkomunikasi dengan mesin. Tujuannya apa? Yaitu menyampaikan instruksi atau perintah kepada mesin dengan bahasa yang dipahami mesin. Nah, jadi mesin punya bahasa yang unik, tersendiri, dia tidak sama dengan bahasa manusia. Nah, masalahnya manusia tidak paham bahasa mesin. Dan begitu pula mesin tidak paham bahasa manusia. Mungkin Anda paham bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa manusia lainnya, tapi belum tentu Anda paham bahasa mesin yang di dalamnya hanya berupa angka 0, 1, atau mungkin heksadesimal. Nah, untuk itu kita perlu sebuah software yang dapat menerjemahkan dari bahasa manusia kepada bahasa mesin. Nah, umumnya software ini dibuat oleh manusia dengan bahasa manusia. Nah, rata-rata bahasa Inggris. Ya, seperti misalkan ada perintah if, else, move, dan lain-lain. Itu dipahami oleh manusia. Nah, istilahnya software-software ini kita sebut dengan nama software compiler. Jadi, software compiler adalah software yang menerjemahkan dari bahasa manusia, ya, diketik dengan bahasa pemrograman, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Output filenya bisa berupa .hex, .bin, atau .exe atau executable dan ekstensi lainnya. Nah, proses kebalikannya ada lagi, itu disebut dengan decompiler, yaitu proses membalik dari bahasa mesin menjadi bahasa manusia. Oke, selanjutnya bagaimana tips membuat perintah atau instruksi. Perintah atau instruksi itu diberikan tentunya oleh programmer kepada mesin dengan algoritma tertentu. Apa itu algoritma? Kita akan belajar lebih lanjut lagi pada video berikutnya. Kemudian, kenali karakter mesin atau hardware. Ya, tentu saja, kalau kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, kita harus tahu orang ini berasal dari mana. Kalau berasal dari Jawa dan dia tidak bisa bahasa Indonesia, tentunya kita harus berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Kalau dia orang Amerika atau orang Inggris, tentunya kita harus mencoba untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, kalau dengan mesin, kita harus paham mesin ini kemampuannya seperti apa, keterbatasannya seperti apa, dan bahasa yang bisa kita sampaikan kepada mesin itu pun harus bahasa apa. Ya, tentunya bahasa mesin yang dibantu oleh software compiler sebagai penerjemah. Oke, selanjutnya, perintah atau kode program yang kita buat sebaiknya dibuat sesingkat mungkin, tidak berbelit-belit. Kadang-kadang programmer membuat program yang panjang sekali, sampai looping berulang-ulang, sampai berbelit-belit kemana-mana, tapi sebetulnya bisa disederhanakan dengan perintah yang singkat, dengan
hasil yang sama. Nah, tentunya kita akan memilih program yang singkat dan efisien, sehingga eksekusi program tersebut tidak menyita waktu dan tidak membuat mesin menjadi lelet. Itu intinya, kenapa kita harus buat singkat dan tidak berbelit-belit. Nah, kemudian selalu kita awali dengan membuat flowchart. Ini erat kaitannya dengan algoritma yang tadi saya sebutkan. Maka, untuk memahami algoritma dan flowchart ini, ya jangan lupa nanti ikuti lagi video berikutnya. Kemudian, buatlah catatan tentang program atau baris perintah. Nah, ini maksudnya supaya kita tidak kehilangan jejak dari program yang kita buat. Kemudian kita paham instruksi apa yang kita tuliskan di situ. Biasanya kita buat catatan ini berupa komentar-komentar yang ada di dalam program. Nah, kalau Anda sudah lakukan itu semua, ya mudah-mudahan Anda mulai bisa melakukan sesuatu terhadap mesin itu. Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa paham, kenali hardware-nya, kemudian mesin pun paham apa yang Anda sampaikan, sehingga Anda bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan mesin yang Anda program. Maka tiba-tiba Anda mungkin akan jatuh cinta pada programming pertama. Ini yang saya rasakan ketika awal belajar pemrograman. Awalnya benci, merasa sulit, merasa pusing, tapi ternyata ketika kita sudah paham, kita sudah jatuh cinta, maka tiada hari tanpa programming. Saya yakin Anda pun akan begitu. Ya. Selamat datang di dunia programming. Selamat belajar menyampaikan bahasa programming kepada mesin Anda. Selamat belajar mengeksplorasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.